Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Ahadits Al-Akhlaq, hadits pilihan seputar akhlak yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahullah taala. Kita di pertemuan kemarin masuk di ahadits putar akhlak bersama al-ummal, para pekerja, yang belum beri judul dengan hukuk al-ummal, hak pekerja. Kita sudah baca beberapa hadits, sekarang kita lanjutkan lagi yang belum sebutkan. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna, sungguh akan ditunaikan. Ya. Lam di situ namanya lam jawabul qasam. Lam sebagai jawaban sumpah. Kalau ada fi'il mudhari dikuatkan dengan nun taukid, maka itu adalah jawaban dari sumpah. Itu adalah jawaban dari sumpah yang dihilangkan. Asalnya wallahi la tu'addunna. Demi Allah, makanya dalam terjemahkan ada. Demi Allah akan ditunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Semua ini umum. Semua hak akan dikasih kepada pemilik haknya pada hari kiamat. Sampai dikatakan hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai dikisos untuk syah, untuk kambing al-jalha. Untuk kambing yang jalha, yang menanduk temannya, minasyatil qarna, dari kambing yang patah tanduknya. Karena dia tanduk. Lihat ini, kambing saja akan dimintai pertanggungjawaban atas kezalimannya terhadap sesama kambing. Bagaimana kalau manusia? Ya kan? Kalau ada manusia mengambil tanah temannya, mengambil harta temannya, uang temannya, ya, memakai sandal temannya, memakai songkok temannya tanpa izin, pakai baju temannya tanpa izin, apakah tidak akan ditunaikan haknya pada hari kiamat? Kambing saja tidak mukallaf. Kambing bukan mukallaf. Bukanlah ciptaan Allah yang dibebani dengan beban syariat. Dia diwajibkan seperti itu, kisos. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Iya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, tidak disebutkan oleh penulis sebagai hadis pokok, sebagai hadis pilihan. Beliau sebutkan sebagai pendukung. Beliau sebutkan an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata kuntu ma'an Nabi, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadharna li syataini tantatihan, maka kami pun melihat kepada dua ekor kambing sedang saling menanduk.
sedang berkelahi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri fimma tantatihan? Tahukah kamu masalah apa yang menyebabkan mereka berdua saling berkelahi, menanduk?" Qultu la adri, saya bilang saya tidak tahu. Kan mana kita tahu, ya, kambing itu berkelahi karena apa? Kalau orang bisa kita tanya, ada apa? Apa masalahmu? Ya kan? Satu akan bilang, oh dia pakai sandalku tanpa izin. Kan begitu toh? Ya. Atau dia mengucapkan ucapan kalau dia di padang ini sudah dihabiskan. Kan bisa kita tanya toh? Bisa kita tanya. Jadi ucapan itu teringat terus ya. Alhamdulillah. Kan dia akan ditanya begitu kalau orang. Tapi kalau kambing, di mana kita tahu? Iya, makanya Abu Dzar bilang, la adri. Ini setengah ilmu. Setengah ilmu. Kalau kita tidak tahu, bilang la adri. Saya tidak tahu. Jangan dipaksakan. Ini akhlak juga. Karena sebagian orang walaupun tidak tahu, dia tidak berani. Malu dia bilang apa? Tidak tahu. Bilang saja, saya tidak tahu. Kalau tidak tahu. Paham kan? Jangan sampai nanti ya antum sudah keluar di masyarakat, pokoknya tidak tahu. Iya, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Ini pengajaran. Dia bilang saya tidak tahu. Qala, maka kata Nabi SAW, lakinnallaha yadri. Akan tetapi Allah tahu. Kita tidak tahu tapi Allah tahu. Wasayaqdi bainahuma, dan Allah akan mengkodoknya, memutuskan antara keduanya, yaitu pada hari kiamat. Ini antara kambing. Antara kambing. Bagaimana lagi kalau orang? Sekali lagi bagaimana lagi kalau orang yang berselisih? Makanya di hadits berikutnya kata beliau an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu matlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, rawahul Bukhari. Ini nasihat namanya. Ini nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada kita semua. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhi. Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya. Siapa saja, umum. Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya. Min irdihi, apakah terkait dengan kehormatannya? Atau sesuatu apapun. Apapun itu. Apakah kehormatannya atau sesuatu apapun. Kata Nabi, falyatahallalhu minhul yaum. Maka hendaklah dia meminta halal pada hari ini. Maksudnya minta maaf pada hari ini. Minta maaflah pada hari ini. Qabla, sebelum datang nanti. La yakunu dinarun wala dirham. Tidak bermanfaat lagi dinar, mata uang emas, wala dirham. Tidak bermanfaat lagi mata uang perak. Tidak ada lagi gunanya. Tidak bisa kita bayar dengan mata uang emas ataupun perak. In kana lahu amalun soleh. Di sana itu pakai amalan. Jika dia memiliki amalan soleh, ukhidha minhu, diambil darinya.
Biqadri madlamati. Sekadar dengan kezalimannya. Sekadar dengan kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun. Jika tidak punya kebaikan. Ukhidha min sayyiati sahibihi. Fahumila alaih. Diambil dari kesalahan teman yang dia zalimi itu. Kemudian dibebankan kepadanya. Maka siapa yang memiliki kezaliman pada hari ini terhadap saudaranya, maka dia hendaknya minta maaf pada hari ini. Daripada nanti saat kita butuh amalan baik, kita malah kasihkan kepada orang lain. Saat kita tidak butuh amalan buruk, ternyata kita dikasih amalan itu. Maka siapa yang punya tanggung jawab kasih hari ini? Termasuk hukukul ummal dalam pembahasan kita. Haknya pekerja. Kalau dia memang bekerja di kita dan akadnya apa, kasih semua haknya. Kasih semua yang menjadi haknya. Jangan sampai nanti baru dia datang meminta haknya. Kemudian kata beliau berikutnya, Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Rawahul Muslim. Ini riwayat Imam Muslim. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintainya mereka, merahmatinya mereka, menyayanginya di antara mereka. Masalul jasadi, sama dengan satu jasad. Nah, hadis ini berarti yang penting orang itu beriman. Kita anak buah atau kita bos? Maka kita apa? Perumpamaan kita dengan mereka adalah seperti apa? Satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun, jika sakit salah satu dari jasad kita, itu saudara kita sakit, susah. Ada orang bekerja sama kita, dia kesusahan. Atau ada kita bekerja sama seorang, orang ini tidak mampu bayar kita, memang dia lagi kesusahan. Usahanya lagi turun. Bukan berarti kita pergi. Kita juga harus merasa apa? Sakit. Makanya kata Nabi, tada'alahu sa'irul jasad. Maka akan sakit seluruh badannya. Akan menderita seluruh badannya. Bisa hari, bisa dengan sahar, begadang. Ya kan? Yang sakit kepala tapi mata tidak bisa tidur. Kan begitu? Yang sakit perut, mata juga tidak bisa tidur. Yang sakit kaki, mata juga tidak bisa tidur. Itu perumpamaan orang beriman. Kalau ada satu yang menderita, yang lain juga ikut menderita. Paham kan? Itu perumpamaan orang yang beriman. Perumpamaan orang yang beriman. Wal humma. Dan akan merasakan badan yang lain adalah dengan panas. Dengan panas. Karena kadang luka di kaki menyebabkan panas badan. Sakit kepala menyebabkan panas badan. Kan macam-macam. Begitulah perumpamaan orang yang beriman. Begitulah perumpamaan orang yang beriman. Paham kan? Perumpamaan orang yang beriman. Sama dengan satu jasad. Sama dengan satu jasad. Ini yang disebutkan. Kemudian berikutnya, kata beliau, An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis panjang karena kisah. Tapi kita butuhnya yang terakhir saja. Cuma beliau sebutkan sempurna. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bercerita, intolaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum. Keluar mencari rezeki 3 orang, iya, dari orang-orang sebelum kalian. Hatta awau al-mabit ila ghor. Sampai mereka, ya, berlindung untuk bermalam di sebuah goa. Pada qalu, maka mereka masuk di goa itu, berlindung bermalam. Kan lagi pergi mencari rezeki. Tapi masalahnya fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka semua sudah di dalam berlindung, bernaung, ternyata longsor, jatuhlah batu besar dari gunung. Ya, fasaddat alaihimul ghor. Maka batu ini menutupi gua, pintu gua mereka. Yang mereka masuki tadi. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi amalikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini, yaitu yang menutup gua ini, karena tidak mungkin mereka bertiga geser. Karena batu besar menutupi pintu gua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantaraan amalan-amalan soleh kalian. Iya, berdoalah dengan bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kalian kerjakan. Ini menunjukkan boleh kita berdoa dengan bertawassul dengan amalan yang pernah kita lakukan, bukan orang soleh yang sudah meninggal. Tidak boleh kita bertawassul dengan orang soleh yang sudah meninggal. Kita pergi ke kuburannya, kita berdoa kepadanya, bertawassul. Tahu tawassul dah? Menjadikan orang soleh ini sebagai perantara penghubung kita kepada Allah. Ini tawassul syirik. Tawassul yang benar adalah tawassul dengan amalan yang pernah kita lakukan. Ada amalan yang pernah kita lakukan. Kita rasakan amalan itu memang amalan terbaik yang pernah kita berbuat. Boleh kita berdoa bertawassul dengan amalan itu. Maka mulailah mereka berdoa menerima nasihat itu. Faqala rajulun minhum. Maka salah seorang dari mereka berkata, Allahumma ya Allah. Kana li abwan. Saya memiliki kedua orang tua dulu. Dulu saya memiliki kedua orang tua. Syekhon kabiron, sudah tua renta. Wa kuntu la aqbitu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak pernah lebih mendahulukan sebelum keduanya tidak keluarga, tidak pula harta. Artinya saya selalu mendahulukan kedua orang tuaku dalam hal apapun. Fana'a bi fi talabi syai'in yauman. Maka dalam mencari sesuatu itu menyebabkan saya saya terlambat pada suatu hari untuk kembali. Falam urih alaihi hatta nama. Maka saya tidak kembali kepada keduanya sampai keduanya sudah tidur. Fahalabtu lahuma. Maka saya pun memerahkan untuk keduanya gobu kohuma, air susu untuk keduanya. Fawajadtuhuma na'imain. Tapi saya mendapati keduanya sudah tidur. Wa karihtu an aqbita qablahuma ahlan wa mala. Saya tidak suka untuk mendahulukan sebelum keduanya harta, keluarga ataupun harta.
Artinya dia bawa ini air susu yang sudah dia perah, dia tidak mau kasih minum anaknya dulu, istrinya dulu sebelum orang tuanya. Falabitu, maka saya pun menunggu di kedua orang tuaku itu wal qadahu ala yadain. Dan tempat susu itu masih saya pegang. Antadiru istiqadahuma, itu saya menunggu terbangunnya keduanya. Hatta barakal fajar, ternyata dia tidak terbangun sampai fajar terbit. Wah, dari malam sampai fajar dia menunggu di situ. Itu amalan terbaik yang pernah dilakukan, dia sebutkan. Fastaiqadha, maka kedua pun bangun. Keduanya pun bangun. Fasyariba qabu qahuma, maka mereka berdua pun minum air susu keduanya. Iya. Disebutkan di riwayat lain, anaknya sudah menangis-nangis ingin juga minum, tapi dia tidak terhiraukan. Dan dia tidak mau dahulukan kedua orang tuanya di atas mereka. Tidak mau mendahulukan mereka di atas kedua orang tuanya. Setelah itu, setelah sebutkan amalan solehnya itu, dia bilang, ini kan ketaatan kepada orang tua, amalan soleh. Dia bilang, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, jika saya melakukan hal itu, ibtigha'a wajhik, karena hanya mengharapkan wajahmu, fafarrij anna, maka berikan jalan keluar untuk kami. Ma nahnu fi, terhadap apa yang kami sedang hadapi, min hadis sakhrah, dari batu besar ini. Itu doanya dia. Famfarajat syai'an, maka batu itu pun bergeser sedikit. Tapi la yastati'unal khuruj, mereka belum mampu keluar. Belum bisa keluar karena baru sedikit bergeser. Ini belum ada poin kita di sini terkait dengan haknya pekerja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bercerita lanjut tentang orang kedua. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, Allahumma ya Allah, kanat li bintu am, dulu saya memiliki anak paman, anak gadisnya paman, itu sepupunya. Saya memiliki sepupu. Kanat ahabbun nas ilai, saya suka. Dia adalah orang yang paling saya suka. Iya. Karena sepupu boleh dinikahi. Iya. Fa'aradtuha nafsiha famtana'at minni. Saya pun ingin dia mendapatkannya, tapi ternyata dia menolak. Dia tidak mau. Iya, dia tidak mau. Dia menolak. Wah, ini bahaya, ini rumah tiga. Cinta ditolak bukan dukung bertindak ini saudara. Kalau itu bukan amalan soleh. Paham rumah tiga? Ini harus dilakukan nanti rumah tiga. Iya. Kalau dia tolak, dia pun tolak. Tapi ini waktu itu ya dia tidak sadar, dia balas dendam. Hatta alamat biha sanah minas sinin. Sampai suatu ketika. Iya. Dia ditimpa oleh kesusahan. 1 tahun dari tahun-tahun yang ada. Karena dia ditimpa oleh kesusahan, fajaat nih. Ya, sepupunya ini datang kepadanya. Iya, yang tadi menolak. Iya, datang kepadanya. Disebutkan kesusahannya, fa'atoituha isrina wa mi'ah dinar. Saya pun memberikan kepadanya 120 dinar. Uang yang sangat banyak. 120 dinar. Iya. 120 dinar. Berapa itu 120 dinar? Satu dinar 4,5
gram. 1 dinar ya 4,25 gram. Berapa itu hitungannya sekarang? Kalau ini 120 dinar. Berapa jadinya? Berapa gram ini? Berapa tadi? 4,25 kali 120 gram. 510 gram. Berapa ini jadinya? 4 gram, 25 kali 120. Jadinya 510 gram. Ada yang punya 510 gram? Banyak ini. Iya, 3 gram saja hebat. Jadi dia berikan banyak sekali. Tapi dia bilang, ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Tapi kamu serahkan dirimu. Itu dia. Tadi ini masalah ini Afgan. Dia memanfaatkan kesusahan sepupunya. Kan tadi dia menolak. Dia menolak untuk dilamar, dinikahi, ini. Dia tidak mau. Akhirnya dia susah datanglah ke sini. Iya, kebetulan dia orang berada. Saya akan berikan kepada kamu 120 dinar. Tapi serahkan dirimu kepada saya. Ya namanya orang kesusahan, perempuan itu. Fa'alat. Dia setuju itu. Dia setuju. Setelahnya ini nanti masalahnya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saya sudah mampu di atasnya, maksudnya dia sudah di bawah penguasaanku karena dia sudah pasrah karena kesusahan hidupnya. Iya. Dia membutuhkan uang. Kemudian sudah dia sepakat. Sampai saya sudah mampu di atasnya. Iya. Sudah di atasnya. Tahu di atasnya tuh anak muda. Iya. Sudah mau melakukan hal yang keji itu. Kolats. Tapi tiba-tiba perempuan itu bilang, la uhillu lak. Di riwayat lain dia bilang, ittaqillah. Ini saya tidak halalkan ini untukmu. Antafuddol khotam illa bihaqqih. Untuk membuka cincin ini kecuali dengan haknya. Yaitu menikah yang syar'i. Dan ini kan dia bukan menikah. Orang kesusahan dia manfaatkan. Ketika mendengarkan itu, fataharrajtu minal wuqu'. Maka saya pun menghindari dari perzinahan itu. Wuqu' itu takbir untuk zina. Taharrajtu maksudnya saya menjauhi. Karena makna taharraja, tafa'ala, menjauhi sesuatu. Saya pun menjauhi dari jatuh atasnya, itu perzinahan itu. Fansorobtu, dan saya pun tinggalkan dia karena ucapan tadi itu. Iya, saya tinggalkan dia. Wahai ahabbun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling saya suka. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan saya tinggalkan emas yang saya berikan kepadanya tadi. 120 dinar. Jadi ini dia tinggalkan ketika dinasehati oleh perempuan itu. Dia tinggalkan berarti karena Allah. Karena sekarang dia mampu, perempuannya juga sudah serahkan diri. Iya. Sudah serahkan diri. Tapi dia tinggalkan. Makanya dia bilang, Allahumma in kuntu fa'altuha, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik. Ya Allah,
Jika saya melakukan itu karena mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi. Bukakanlah, berikanlah jalan keluar kepada kami terhadap apa yang kami berada di dalamnya. Amfarojat astaghfirullah. Maka terbukalah, bergeserlah batu tadi. Ini kekuatan doa. Iya. Bergeserlah batu tadi. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Hanya saja belum mampu keluar. Belum mampu keluar. Wa qala Nabi, dan Nabi lanjut bercerita. Dan ini yang menjadi poin kita. Memberikan hak pekerja. Wa qala tsalits, dan berkata yang ketiga, Allahumma inni sta'ajartu ujara. Ya Allah, saya mempekerjakan banyak pekerja. Banyak pegawai. Fa'ataituhum ajrahum. Saya berikan semua mereka, saya berikan seluruh mereka gajinya. Ghairu rajulin wahid. Kecuali satu orang. Ini pun bukan karena dia. Karena orang itu sendiri. Tarokalladzi lahu wa dhahab. Dia tinggalkan yang menjadi haknya dan dia pergi. Artinya bukan kesalahan dia ini. Orangnya dia tidak ambil gaji langsung pergi. Langsung pergi. Fatammartu ajroh. Saya pun mengembangkan gajinya tadi itu. Dikembangkan. Dia belikan onta, dia belikan sapi, dia belikan kambing, dia belikan budak. Dia disebut setelahnya. Hatta kathurat minhul amwal. Sampai banyak berkembang biak itu hartanya. Iya. Dia bilang, faja'ani ba'dahin. Ternyata orang tadi itu datang kepadaku setelah beberapa lama. Lama menghilang, akhirnya dia datang. Masih ingat, karena orang biasanya haknya dia akan ingat. Hak orang lain itu yang biasa pura-pura lupa. Ada utangmu? Adakah? Begitu. Tapi kalau hak kita tidak lupa. Jadi setelah beberapa lama orang ini datang. Faqala, dia bilang, ya Abdallah, addi ilayh ajri. Dia hanya meminta itu gajinya dulu. Wahai hamba Allah, tunaikan gajiku. Bayar gajiku dulu. Fakultulah, maka saya berkata kepadanya, kullu ma taro min ajrik. Semua yang kamu lihat ini, inilah gajimu. Dia hanya bekerja tapi ternyata gajinya sudah dipelihara oleh orang tadi. Dia bilang semua yang kamu lihat itu punyamu. Minal ibil, wal bakor, wal ghanam, wal roki. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak. Faqala, orang itu bilang, ya Abdallah, wahai hamba Allah. Jadi ini bukan namanya Abdallah. Ini karena ada ya, huruf nida. Ya Abdallah, wahai hamba Allah, la tastazi'u bi. Jangan mengejekku. Maksudnya kan dia merasa heran. Dia hanya punya gaji, tidak sampai onta, kambing, sapi, sampai budak. Dan dia bilang, jangan mengejek saya. Fakultu, maka saya pun bilang kepadanya, inilah astahzi'u bik. Saya tidak mengejekmu. Iya. Setelah dia yakin bahwa itu ternyata punyanya. Fa'aqadakullah. Orang itu diambil seluruhnya. Dan dia bilang, diambil semuanya. Unta, kambing, semua diambil. Fastaqahu. Maka dia pun istaqoh. Istaqoh itu dia mengembalanya, dia bawa semuanya. Kan ini bukan satu unta, satu kambing. Semua sudah beranak pinang.
Maka pun dia pun pergi mengembala seluruhnya dengan budak-budaknya. Kan budaknya jadi miliknya. Jadi semua membantunya. Falam yatruk minhu syai'an. Dia tidak tinggalkan walaupun sedikit. Oh, ini masalah ini orang. Masalah sekali ini orang. Iya. Tapi lihat ini yang kalau kita gimana ini. Enggak? Kalau kita gimana ini? Sudah kita jaga, sudah kita terus datang orang diambil semua. Berat sekali ini. Tapi inilah amalan yang paling ikhlas. Yang dia ingat, dia lakukan. Jadi orang itu ambil semuanya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Di sinilah dia berdoa, Allahumma ya Allah. Fa in kuntu fa'altu dzalik. Jika saya memang lakukan hal itu. Ibtigha wajhik, karena mengharap wajahmu. Fafruj 'anna ma nahnu fi. Berikanlah kelapangan jalan keluar terhadap apa yang kami hadapi ini. Famfarajat as-sakhrah. Maka batu itu pun bergeser lagi. Kharaju yamshun. Maka mereka pun apa? Keluar berjalan. Rawahul Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari. Paham kan? Ini pertama ya. Utamanya itu menunaikan hak orang lain. Utamanya menunaikan hak orang lain. Yang kedua itu adalah merupakan sebab dikabulkannya doa. Berarti menahan hak itu menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Jadi jangan heran kalau kita berdoa kadang tidak ada pengabulan. Berarti masalahnya ada di diri kita. Mungkin ada hak orang yang pernah kita dolimi, kita tidak tunaikan. Ada haknya orang kita langgar. Ya, ada haknya orang kita langgar. Nah ini harus dilihat kembali. Ini yang belum sebutkan. Ini yang belum sebutkan. Kita cukupkan dengan hadits itu. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang di hadits berikutnya. Kalau ada pertanyaan, betul. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya yang terkait dengan yang kemarin tentang kalau misalnya kita pada suatu masa kita harus membayar gaji upah, sudah waktunya kita membayar upah pegawai kita misalnya. Kemudian saat itu juga kita harus membayar utang. Namun uang yang kita pegang itu hanya bisa mencukupi salah satu dari keduanya itu Ustaz. Yang ahsannya yang mana kita tunaikan Ustaz? Bayar utang atau kita tunaikan hak pegawai kita? Utangnya sudah jatuh tempo. Iya Ustaz, sudah jadi tempo. Tapi ada juga pegawai. Iya Ustaz. Maksudnya keadaan itu tidak terpikir langsung tiba-tiba seperti itu keadaannya. Bayar pegawainya. Dia bayar pegawainya. Atau kalau tidak, ceritakan kepada pegawainya. Ya? Kalau pegawainya ridho untuk diakhirkan pembayarannya. Paham kan? Karena dia antum punya utang. Nah, boleh. Bayar utang dulu baru pegawai. Tapi yang jelas harus diceritakan. Ini diceritakan dulu Ustaz. Ya, kasih tahu pegawainya ada masalahnya. Nah? Betul. Bismillah.
Pertanyaannya orang, misalnya Ustaz begini, kalau ada orang toh pukul temannya gini, pukul temannya. Kemudian ini dia pukul, tidak ada pukul ini dia minta maaf. Cuma orangnya ini yang dipukul tidak mau memaafkan Ustaz. Bagaimana itu? Apa nanti di akhir masih dihisab juga? Dia berdosa kan tidak memaafkan. Yang memukul Ustaz bagaimana kan? Dia sudah jatuh haknya. Dia sudah minta maaf tahu. Ya kan? Seharusnya kalau ada yang minta maaf ya dia maafkan. Nah, berarti dia yang salah. Ya yang kedua, Ustaz, masalah orang yang meminjamkan utang. Jadi ini ada orang yang meminjamkan utang, cuma ini yang meminjamkan. Meminjamkan uang, masa pinjamkan utang? Uang. Utang itu sudah pinjam. Meminjamkan uang Ustaz. Tapi ini yang meminjamkan orangnya malu-malu untuk minta itu tagih. Menagih kembali. Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Dia yang salah. Dia punya hak tapi tidak menagih. Dan yang meminjam harus juga tahu diri. Jangan manfaatkan temannya. Oh, paling dia tidak tagih ji. Malu-malu. Kan suhaib ji. Utang 10.000 itu. Dia di rekeningnya tidak kelihatan lagi nolnya. Kan begitu. Kamu tidak boleh. Iya. Harusnya orang yang meminjam itu kalau sudah datang waktu bayarnya, dia bayar. Dia bayar. Jazakallah khair. Dan sebab Barakallahu fiik Ustaz. Wafikum barakallah. Sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Selalu jadi beri. Di sini dikatakan Ustaz bahwasanya bolehnya bertawassul dengan amalan soleh. Apakah amalan soleh itu hanya mencakup atau dikhususkan pada 3 ini Ustaz? Nah, itu contoh. Nggak harus itu. Nah, misalnya antum sebutkan ya Allah pernah Afgan teman saya dari Papua kesusahan, hampir mati. Kemudian saya kasih minum dia. Nah, kasih makan dia, kasih roti dibawa. Itu saya lakukan murni bukan karena ini. Karena ikhlas, misalnya begitu. Boleh. Pokoknya yang penting amalan yang antum ingat, amalan solehmu. Tapi itu pahalanya amalan soleh tidak terhapus gitu Ustaz di sisi Allah. Tidak ada yang terhapus. Karena sebagai gantinya kan sudah dibalas memang di dunia. Tidak. Keutamaan Allah itu banyak. Masa antum batasi begitu? Tidak terbatas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Jadi jangan takut. Nanti bilang, antum pasti bandingkan dengan pulsamu. Kalau dipakai habis. Datanya tuh data internetnya. Kalau saya pakai ini habis. Bukan ini. Ini tidak ada habisnya. Tidak boleh antum bandingkan dengan makhluk. Kan saudara? Yusuf. Bismillah. Pertanyaannya, apa hukumnya kita bertawassul dengan amalan soleh, Ustaz? Apakah hukumnya mubah atau sunnah? Apa itu? Apa hukumnya bertawassul dengan amalan soleh? Masya Allah, Yusuf. Maksudnya bicaramu itu terlalu cepat. Apa hukumnya bertawassul dengan amalan soleh? Amalan soleh. Ini sudah tadi kita sebutkan. Hukumnya Ustaz apakah sunnah atau mubah? Boleh. Pernah juga anak dengar Ustaz, ada tawassul yang bid'ah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Kalau antum bertawassul dengan tawassul orang soleh. Nah, orang soleh sudah mati.
Antum pergi tawasul dengannya. Itu bid'ah. Bid'ahnya syirik. Tahu kan? Sudah kita sebutkan. Jazakallahu khair. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini ada pertanyaan Ustaz. Perkataan. Agak Ustaz, saya zolimi Farhan. Wih, bahaya. Dia bisa bunuh antum itu. Tapi minta maaf kok Ustaz. Bilang Hmm. minta maaf Farhan. Tapi Nabi bilang Farhan, tidak ada maaf bagimu. Jadi bilang Kak, Allah lagi maaf, Allah saja maaf banyak, maaf pemaaf. Rasanya bilang Farhan, masa kamu samakan dirimu sama Allah? Bagaimana dengan perkataan itu? Mana dia sama akan tahu? Ini permisalan Ustaz, rasanya Enggak, maksudnya samakannya gimana? dalam memaafkannya Ustaz. Itu berarti dia beda. Dia dari mana kan antum tarik itu dia samakan. Biasa ada pernah bilang begitu ke sesama santri, tapi bilang begitu. Masa bersamakan diri sama Allah? Dia tidak samakan. Dia menganjurkan untuk memaafkan. Nah, kalau dia inginkan dia samakan, ya tidak boleh. Dia ini memberikan semangat. Tahu kan? Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Maafkan ke Farhan. Contoh gini, Di. Contoh Ustaz. Contoh. Alhamdulillah. Kenapa Siddiq? Tidak ada. Fudail? Tidak ada ji dendammu? Banyak itu simpan di hatinya? Tidak ji? Alhamdulillah. Kau harus terbiasa dengan orang Makassar. Dah? Alhamdulillah. Orang Makassar itu alhamdulillah tidak simpan sesuatu di hatinya. Kalau berkelahi Mi. Begitu. Sebentar. Makan lagi satu nampan. Dah? Begitu. Memang begitu dia. Harus antum pahami itu. Dah? Itu baiknya orang Makassar. Karena kalau ada sesuatu di hatinya langsung dia ngomong. Dia tidak pikirkan perasaanmu. Begitu dia. Alhamdulillah. Jadi harus antum pahami itu. Daripada dia simpan-simpan, mana lebih baik? Dia simpan dendamnya terus. Nah, mana lebih baik? Dia simpan atau dia ngomong? Lebih baik dia yang ngomong. Daripada yang disimpan. Nanti disimpan masalahnya. Antum jadi ustadz nanti. Sedikit saja kesalahanmu. Nah, ingat itu semua masa lalu. Nah, akhirnya muridnya tanya, Ustadz, ada Ustadz Fudail mau datang muhadharah tempatku. Itu dulu jelek sekali pemahamannya. Jadi keluar saat itu nanti, mana yang buruk? Dia tidak tahu beda dulu, beda sekarang. Sekarang dia sudah banyak membaca, sudah banyak belajar. Itu masalahnya Kak, kenapa muncul itu? Karena dulu waktu belajar ada masalah. Itu makanya di istilah mustalah hadits jarhul akron itu tidak diterima. Ketika kawan seangkatan belajar menjelekkan temannya itu tidak diterima. Karena bisa saja itu karena sakit hati dulu. Tidak dikasih roti. Nah, makan nampan baru diangkat sedikit kepala. Habis mie ayam kah? Itu masalah. Dah. Nah, lebih baik di sana sekarang di nampan diselesaikan. Kalau kau makan, ingat juga saudaramu di samping. Itu kan lebih baik itu daripada nanti baru dikeluarkan. Sudah jadi ustaz. Iya kan? Jadi selesaikan memang sekarang. Supaya nanti kalau jadi orang, alhamdulillah. Gimana Ustaz Sipulan? Masya Allah itu bagus sekali. Antum ambil ilmu darinya. Tidak ada sakit hati karena sudah keluar semua dulu. Paham kan? Dah? Begitu Nabil. Paham Nabil? Kalau ada sakit hatimu sama saya Nabil, bilang saja. Daripada nanti saya sudah mati, Nabi bilang, bagaimana ini tulisan Ustaz Ubaid? Tidak bagus sekali itu. Dah saudara.
Alhamdulillah. Paham Nabil? Contoh itu seperti Ustadz tadi. Alhamdulillah. Paham Ustaz? Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.